Di sebuah desa yang subur, para petani hidup rukun. Di tengah desa itu, terdapat lumbung sederhana. Lumbung itu bukan sekedar untuk menyimpan hasil panen, ia adalah simbol kepercayaan. Tapi musim ini datang dengan warna yang berbeda. Tanah masih subur, hujan masih turun, tapi hati beberapa orang mulai mengering. Iri hati mulai tumbuh. Diam-diam, dari pandangan yang tak senang, dari bisikan-bisikan kecil di sudut lumbung. Dan hari itu, ketika panen dikumpulkan, sebuah kertakan muncul, bukan di dinding kayu lumbung, tapi di antara hati-hati yang selama ini saling percaya. Syukur, alhamdulillah, panen tahun ini berkah ya Bu. Padi kita kering sempurna. Tapi yang luar biasa itu, si Tono baru setahun di desa, tapi hasilnya 2 kali lipat dari punya kita. Ah, jangan begitu mas. Saya cuma coba metode baru dari pelatihan pemerintah. Metode baru? Apa yang kamu maksud metode baru? Hah? Jangan-jangan bukan panen bersih itu. Pak, pelan-pelan bicaranya. Pak Manto, jangan langsung menuduh Tono tidak pernah melanggar peraturan desa. Cih, peraturan. Saya sudah menjadi petani sejak muda, tak pernah pakai cara aneh-aneh. Sekarang malah kalah dari anak ingusan. Pak Manto, panen bukan soal usia, Pak. Semua hasil di sini adil, dibagi sesuai kontribusi. Adil? Kalau begitu, saya tidak mau simpan panen saya di sini lagi. Saya buat lumbung sendiri saja. Saya tak pernah niat bersaing pak. Saya bahkan mau bagi ilmu kalau bapak mau belajar. Hah, tidak usah merendah. Kamu sengaja pamer. Ini bukan soal ilmu, ini soal harga diri. Pak, kita sedang dilihat banyak orang. Apa nggak malu? Pak Manto, tolong Bapak tenang dulu. Kalau Bapak mau, Bapak bisa belajar bersama Tono. Saya akan fasilitasi pelatihan desa. Kita buka untuk semua petani. Belajar dengan dia? Saya tidak butuh pelatihan. Yang saya butuh adalah kejelasan bagaimana mungkin hasil panennya 2 kali lipat dari kita semua. Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Pak, saya tidak menyembunyikan apa-apa. Saya hanya menerapkan metode yang saya pelajari dari pelatihan pemerintah. Pupuk organik cair, pola tanam bergilir, dan... Hah? Itu cuma kata-kata pintar. Siapa yang bisa jamin pupukmu itu bukan dari luar? Atau jangan-jangan benihmu rekayasa asing? Kamu pikir kami bodoh? Pak Manto, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Menuduh tanpa bukti bukan sifat petani sejati. Pak, kita ini bukan lagi muda. Apa tidak lebih baik mencontoh yang berhasil? Berhasil dengan cara curang. Kau lihat wajah-wajah kita yang lelah ini. Itu karena kami bekerja jujur. Kalau semua cara dibenarkan asal hasilnya besar, besok-besok tinggal beli saja panen dari kota dan bilang itu dari ladang sendiri. Saya tidak pernah curang, Pak. Kalau Bapak mau, saya bisa tunjukkan semua catatan tanam saya. Tidak perlu. Aku tidak butuh catatanmu, pelatihanmu, atau senyummu yang sok rendah hati itu. Yang kau lakukan hanyalah mengacaukan tatanan desa ini, seolah-olah kau yang paling benar. Pak, tolong sabar Pak, redam emosi Bapak. Kadang yang diuji bukanlah tanah, melainkan hati kita sendiri. Ah, sudahlah, buang-buang waktuku saja. Ayo Bu, kita pulang saja. Dan begitulah, ketika kata-kata tak lagi bisa dijembatani dan hati menolak untuk mendengar, seorang lelaki memilih pergi. Pak Manto melangkah meninggalkan lumbung desa. Langkahnya cepat, tapi hatinya berat. Bukan karena kalah dalam panen, tapi kalah dalam menahan gejolak di dalam dada. Ia merasa dikhianati oleh perubahan, takut tergeser oleh mereka yang lebih muda. Namun, yang tidak ia sadari bukan orang lain yang ia lawan, tapi dirinya sendiri. Desa itu tetap tenang, angin tetap berhembus. Tapi di rumah kecil di ujung pematang, seorang pria mulai menyadari bahwa yang kering bukan hanya sawah, tapi juga hatinya sendiri. Pak, kebencian tak pernah menumbuhkan apapun. Kau diam, tidak usah ikut campur. Ini bukan urusanmu.
Ya sudah, terserah Bapak saja. Nanti kalau panen kita gagal, siapa yang akan membantu? Sementara semua warga sudah kecewa dengan Bapak. Konflik tak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan diam, dengan langkah kaki yang menjauh, dengan dinding yang pelan-pelan dibangun antara satu hati dengan hati lain. Di malam itu, Pak Manto tak banyak bicara. Ia hanya duduk, diam, segelas kopi jadi teman. Di luar langit tampak tenang, tapi di dadanya ada badai kecil yang belum reda. Kata-kata istrinya menggema, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan. Padahal yang dibutuhkan hanyalah membuka hati. Pak Manto pun merasa bimbang dan bersalah atas apa yang dia lakukan terhadap Tono dan warga desa. Akhirnya, Pak Manto segera bergegas menuju balai desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Manto, ada apa Pak? Monggo, silahkan masuk. Nggak apa-apa Pak, saya cuma mencari Tono. Jadi begini Pak, maksud kedatangan saya ke sini untuk meminta maaf atas kata-kata saya yang kurang enak tadi pagi. Sekarang saya sudah sadar Pak, kalau saya tadi terlalu cepat menyimpulkan tanpa bukti yang jelas. Semoga Mas Tono tidak sakit hati dengan apa yang telah saya katakan dan mau menerima permintaan maaf saya. Nah, itu dia. Ada Pak Tono. Wah, Pak Manto. Mas Tono, maafkan saya ya soal tadi pagi. Ternyata bukan kamu yang salah, tetapi hatiku yang kering, tak siap melihat perubahan terlalu cepat. Saya tidak pernah sakit hati, Pak. Saya malah selalu ingin belajar dari Bapak. Kalau tentang kejadian tadi pagi, tidak usah terlalu dipikirkan ya, Pak. Walaupun umurmu masih muda, tapi hatimu lebih tua dari kita semua. Aku tak ingin mendirikan lumbung sendiri. Aku ingin kembali, bukan karena panenku yang tak cukup, tapi karena aku sadar tempat ini bukan hanya menyimpan hasil tanam, tapi juga saling percaya. Baik, kalau begitu kita buka pelatihan minggu depan. Bukan untuk siapa yang paling pintar, tapi untuk siapa yang mau tumbuh bersama. Di ladang yang luas, benih tak hanya tumbuh di tanah, tapi juga di hati yang bersedia berubah. Dan di desa ini, lumbung bukan sekedar bangunan, tapi ruang maaf yang selalu terbuka.